Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Fitriani dengan NPM 1905170036. Jadi di sini saya akan membahas yang berjudul syarat-syarat pelaporan. Intisari dari pelaporan akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki pelaporan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya. Biasanya hal yang tidak dilakukan dengan sukarela, kecuali pelaporan yakin bahwa hal ini memberikan si penerima informasi berperilaku sebagaimana yang diinginkan pelapor. Yang mana pula kebanyakan dari informasi akuntansi yang digunakan dan dikomunikasikan hanya karena seseorang memiliki posisi kekuasaan. Informasi pula yang dilaporkan adalah bagian yang penting dari proses pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajemen, kreditor, dan pemilik tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau apakah tindakan korektif diperlukan. Meskipun alternatif pengamatan langsung dan audit kadang-kadang digunakan, informasi dan dilaporkan adalah cara yang paling umum untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk pengendalian. Nah, dampak dari persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi, yang mana antara lain yaitu yang pertama, akuntansi keuangan badan-badan yang istimewa dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat, termasuk Security Exchange Commission atau disingkat dengan SEC, Financial Accounting Standard Board atau disingkat dengan FASB, dan Financial Executive Research Foundation atau disebut dengan FERF telah mengakui bahwa dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporal PASB dan FERF baru-baru ini memulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak semacam itu dan mempertimbangkannya secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Awal tahun 1669 diusulkan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau disingkat dengan GAAP dapat mempengaruhi perilaku. Nomor 2, akuntansi perpajakan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi, tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam persyaratan pelaporan. Beberapa orang bahkan dapat melaporkan bahwa persyaratan pelaporan pajak sekarang melanggar hak konstitusional. Umumnya, persyaratan yang dianggap rumit dan sulit bagi pembayar pajak. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkan kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Akan tetapi, hanya ada sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut dilaporkan tidak dilaporkan. Organisasi sangat sulit juga untuk digeneralisasi karena setiap organisasi memiliki sistem akuntansi manajemen, kelompok persyaratan pelaporan, dan hubungan organisasi yang unik. Yang keempat, akuntansi sosial hanya sedikit yang diketahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap pengiriman informasi. Masih terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik, dan kebanyakan riset mengenai hal itu berkaitan dengan dampak terhadap penerimaan dari informasi yang dilaporkan. Karena akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela, maka tidak ada dampak apapun terhadap persyaratan pelaporan, meski masih ada dampak terhadap pelaporan secara sukarela. Selanjutnya kita akan membahas penilaian dampak terhadap pengiriman informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai pengiriman dampak dari persaranan pelaporan terhadap informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pertimbangan secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini selalu digunakan sebelum diberlakukan suatu persyaratan pelaporan.
Metode lain adalah dengan menyatakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Baiklah, dari pembahasan kita hari ini, adapun kesimpulan yang kita tarik yaitu didefinisikan bersama, masalah pokok dari proses akuntansi adalah komunikasi informasi mengenai keuangan dan manajemen. Nama bukan hanya pihak pelapor informasi saja yang memiliki harapan, pihak penerima informasi juga memiliki harapannya sendiri melalui perilaku yang ditujukan pada informasi tersebut. Kedua belah pihak masing-masing memiliki perilaku yang berbeda terhadap informasi yang sama. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas komunikasi, pihak penerima informasi harus menyadari dari pihak pengirim informasi, karena pihak pengirim informasi dapat bertindak disfungsional terhadap informasi. Oleh karena itu, bentuk pelaporan yang menjadi bagian dari rangkaian komunikasi perlu ditinjau nama dampak negatif bagi proses komunikasi informasi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata saya dan ketidakjelasan dari pembahasan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.